Ya, Anda kembali bersama kami. Kita masih membahas mengenai berantas kampus abal-abal. Nah, tadi kita ada penelpon dari Jakarta Barat, dari Pak Nugroho, terkait dengan sekarang ini ijazah masih menjadi sebuah status, Pak, yang sangat penting juga di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Nugroho. Jadi memang betul teorinya kalau sebetulnya itu kalau kita merekrut orang dan mengelola sumber dayanya itu berdasarkan kompetensi kompetensinya, maka sistemnya disebut sebagai competence based human resource management. Sayangnya kita itu masih belum sampai ke taraf itu kita memang cita-citanya ke arah itu. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan Pak Nugroho bahwa kalau ada orang yang nggak punya ijazah tapi punya kompetensi atau keterampilan yang tinggi, usulannya untuk bisa diakui. Sekarang itu di Dikti sudah mengakui itu. Kita ada yang namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Maka apabila ada orang punya pengalaman, meskipun dia itu mungkin hanya tamat SMA, kemudian punya pengalaman dengan kompetensi yang sangat tinggi, maka itu bisa disamakan kompetensinya dengan misalkan kompetensi level 8 yaitu magister dengan kita menggunakan RPL, Recognition Prior Learning Jadi kita sudah ada, bahkan kita itu bisa mengasih gelar profesor pada orang meskipun dia itu hanya lulus SMA, pokoknya dia itu mempunyai kompetensi kalau untuk profesor mempunyai tacit knowledge yang bisa dieksplisitkan dan knowledge-nya itu setara dengan knowledge para profesor. Kita sudah memberikan gelar yang namanya profesor tidak tetap, yaitu pada beberapa tokoh di Indonesia. Berarti Dikti juga sudah memberi ruang untuk beberapa ataupun orang-orang yang memiliki pengalaman seperti itu, walaupun tidak memiliki gelar ijazah atau gelar sarjana itu. Baik, Pak Pat, kita ada penelpon dari Pamulang, ada Ibu Purnawati. Selamat pagi, Ibu Purnawati. Selamat pagi, Ibu Purnawati. Ya, nampaknya terputus, Pak Pat. Pak Pat, kita kembali kalau ke terkait dengan kampus abal-abal ini atau bagaimana kemudian di sini apakah ijazah yang keluar dari kampus abal-abal ini ataupun kampus yang dinonaktifkan ini termasuk dalam kampus yang atau ijazah yang palsu seperti itu? Jadi gini, ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan standarnya itu istilahnya tidak mempunyai civil effect tidak mempunyai civil effect itu pada tempat-tempat tertentu itu tidak akan diakui. Jadi misalkan perguruan tinggi yang dia itu tidak mendaftarkan mahasiswanya pada PD Dikti, kemudian dia diwisuda, daftar pegawai negeri, itu ijazahnya tidak diakui oleh BKN, karena dia itu tidak sesuai dengan standar. Tapi kalau ijazahnya itu tidak dia gunakan untuk daftar di pegawai negeri, misalkan hanya untuk perusahaan swasta ataupun perusahaan swasta, bisa jadi perusahaan swasta itu ada yang teliti mensyaratkan ijazahnya itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang terdaftar di PD Dikti, tapi juga ada perusahaan swasta mungkin yang tidak begitu care dengan ijazahnya asalkan dia dites kompetensinya dia memenuhi. Jadi gitu. Kalau untuk yang kenaikan pangkat, Pak, ini bisa menjadi sama. Kalau kenaikan pangkat sama aja, kenaikan pangkat kalau dia itu pegawai negeri itu akan diteliti dan BKN itu sekarang sudah bisa ngecek apakah ijazah yang dikeluarkan yang digunakan untuk kenaikan pangkat itu diperoleh dengan cara yang sah melalui proses pendidikan sesuai standar atau tidak. Oke, baik, Pak Pat, ini kita kembali coba terhubung dengan Ibu Purnawati dari Pamulang. Selamat pagi, Ibu Purnawati. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan Ibu Purnawati. Ya, saya sangat bersyukur sekali kampus abal-abal ini terbuka.
sudah cukup lama, bukan dari 2013, 12, tapi sudah cukup lama kampus abal-abal ini. Kebanyakan guru dari DKI dan kepala sekolah dari DKI tidak kuliah 3 bulan hanya udah dapat ijazah, ya. Mereka mengejar untuk benar kata yang tadi, untuk kenaikan pangkat, untuk TKD, untuk sertifikasi. Oke, berarti Anda melihatnya bahwa memang saat ini banyak sekali para banyak guru dan kepala sekolah yang mempunyai ijazah kampus abal-abal ini, yaitu yang di bawah naungan Aldiana, yaitu pimpinannya Pak Ali Modin. Oke, baik. Itu penipu. Baik. Ya, mohon diselidiki tentang kenaikan pangkat guru-guru yang memakai jalur pintas. Oke, baik. Terutama 4A ke 4B. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Purnawati kami sudah dapat untuk ini yang dimaksud jadi Ibu Purnawati mengatakan bahwa memang saat ini banyak sekali yang menggunakan ijazah dari kampus abal-abal ini atau kampus nonaktif ini untuk dijadikan untuk kenaikan pangkat seperti itu. Tapi sekarang kalau menurut Pak Papat ini bisa diatasi kan? Jadi terima kasih informasinya. Beberapa surat ya dari BKN ya kepada kita itu menunjukkan beberapa orang yang melakukan pendidikan secara tidak benar, usulan kenaikan pangkatnya sama BKN ditolak. Ya mungkin dari yang jumlah yang banyak ada beberapa yang lolos gitu ya. Tapi semakin lama kayaknya masyarakat kemudian juga instansi pemerintah itu semakin sadar akan banyaknya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan semakin ke depan ini praktek-praktek seperti itu bisa kita minimalisir. Oke, ini bisa mungkin bagi para perotoritas satu ataupun yang pemasyarakat ingin mengadukan terkait dengan ini bisa langsung saja ke website tadi Kak Pak atau seperti apa? Oke, baik. Kita ada penelpon selanjutnya, ada Pak Berlin dari Pondok Labu. Selamat pagi Pak Berlin. Pagi. Ya. Silakan dengan tanggapan Anda Pak Berlin. Halo. Ya, selamat pagi Pak Berlin. Silakan dengan tanggapan Anda. Pagi. Jadi gini ya Mbak ya. Ini kan kampus abal-abal ini kan bukannya baru ya. Jadi saya mau komentarin selama ini kerjanya Departemen Pendidikan itu apa? Karena ini bukan rahasia lagi, udah semua orang juga tahu gitu ya. Kok baru sekarang gitu ditindak gitu? Selama ini apa kerjanya gitu? Oke, baik. Terima kasih Pak Berlin. Jadi syukurlah ini udah dibenahin. Jadi ini udah lama, semua orang juga tahu gitu. Jadi teruslah dibenahin gitu ya. Terima kasih. Iya, baik. Baik. Terima kasih Pak Berlin. Tentunya Pak Berlin sebenarnya mengapresiasi apa yang telah dilakukan di Tindamun walaupun dengan ada pertanyaan juga mengapa baru sekarang ini loh Pak. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa praktek pendidikan tidak sesuai dengan aturan ini sebetulnya terjadi sudah lama. Tapi kemampuan dari Dikti untuk melakukan pengawasan itu tidak bisa maksimum karena kita itu baru punya sistemnya yang berbasis komputer ini baru 2 tahun yang lalu. Oke, dan juga baru mendapatkan data itu ya Pak? Sehingga semua data-data perguruan tinggi itu kita punya secara lengkap ya, berdasarkan data itu kita bisa melakukan analisis. Tahun 2012, 2011, 2010 kita juga melakukan pengawasan melalui Kopertis juga, tetapi memang itu belum maksimal. Ya. Saya kira saya bisa mengakui bahwa itu kita belum maksimal melakukan itu. Oke, Pak Pat, ini terakhir lalu bagaimana dengan mungkin kalau dikatakan bagaimana nasib-nasib mahasiswa yang sekarang lagi kuliah di kampus-kampus atau kampus abal-abal ini Pak Pat?
Jadi ini yang terkait dengan kampus-kampus yang sekarang itu lagi statusnya dinonaktifkan. Maka kalau kampus ini kemudian memenuhi ya persyaratan-persyaratan yang dilanggar, misalkan melaporkan data-datanya ke PDDikti, maka dia akan diaktifkan. Oh, oke. Kemudian kalau dia itu nanti rasio dosen mahasiswanya diperbaiki, dia diaktifkan. Kalau dia sekarang melakukan perkuliahan jarak jauh, dihentikan, diaktifkan. Ya. Bagaimana kalau nanti itu sudah kita peringati, sudah kita berikan pembinaan, perguruan tinggi tersebut tetap ngeyel ya sehingga terpaksa izinnya dicabut, maka prinsip daripada Dikti yang pertama adalah mahasiswa tidak boleh dirugikan ya. Maka di aturannya perguruan tinggi tersebut atau yayasannya itu harus memindahkan ke perguruan tinggi yang terdekat. Dikti akan membantu di dalam mencarikan perguruan tinggi terdekatnya ya. Ini yang akan dilakukan oleh Dikti. Pada prinsipnya mahasiswanya itu nggak boleh dirugikan karena sebetulnya yang melakukan pengelanggarannya adalah perguruan tingginya, bukan mahasiswanya. Berarti ini dari Dikti pun akhirnya menjamin mahasiswa ini akan kita cari. Oke, baik, terima kasih Pak Dono telah hadir bersama kami dalam dialog Jurnal Pagi, dan pemirsa Jurnal Pagi akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya.